Anda harus jadi generasi muda yang visioner. Masa depan negara ini ada di tangan Anda semua. Jangan mau yang menjadi generasi yang pesimistis. Saya juga heran gitu. Ngapa orang-orang sekarang banyak diracuni polarisasi politik. Bahasanya ketinggian ini. Diracuni oleh perbedaan pilihan politik. Ujung-ujungnya kerjaannya nyinyir jalan tol. Oh, jalan tol nggak ada guna, Anda jangan nyinyir. Itu karya terbaik buat bangsa ini. Bayangkan ke Palembang dulu, saya masih ingat betul pas tahun 98 ke Palembang, hampir 12 jam karena mobilnya sering berhenti, ketemu kolam terus tengah jalan dulu. Sekarang lewat tol cuma 2 jam lebih, sampai kota Palembang 3 jam cukup. Sekarang itu karya terbaik. Jadi Anda harus jadi generasi muda yang visioner, berkarya lebih dari sekarang. Kemarin tuh banyak yang nyinyir G20, G20. Anak muda harus jawab, apa manfaatnya G20? Jangan mau ikut-ikutan tukang nyinyir itu. Indonesia sukses sebagai presidensi G20 di tahun berjalan. Indonesia sebagai ketua G20 setahun berjalan. Kemudian Indonesia sukses menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 sedunia internasional. Luar biasa, subhanallah. Ini keren banget ini. Indonesia negara nomor 4 yang paling mampu bertahan di masa pandemi. G20 itu pemborosan, gak sesuai citra, siap-siap utang bertambah, kata yang nyinyir. Masih heran juga sih acara yang tuai pujian dari negara lain malah dipandang sebelah mata di negara sendiri. Ada rasa bangga melihat presiden dipuji negara dikuasa, melihat banyak lagu daerah dan tarian lokal yang disaksikan langsung oleh orang nomor 1 dari negara lain. Kain endek khas Bali yang jadi souvenir resmi. Semua Hokage memakai kain tenun. Cuma di Indonesia yang bisa buat mereka pegang cangkul. Kapan lagi ngelihat orang terkaya di bumi pakai baju batik bomba yang berasal dari Sulawesi Tengah, salah satu provinsi penghasil nikel yang sangat berpeluang menjadi kekuatan besar bagi Indonesia ke depannya. Ini permasalahan waktu, jangan melihat jangka sekarangnya tapi lihat potensi ke depannya. Ini momentum bagi Indonesia jadi perhatian dunia, momentum UMKM dan budaya asli kita dikenal lebih dekat, bukan budaya korupsi sama budaya malu gak mau mundur dari jabatan ya. Dibutuhkan 674 miliar untuk acara 2 hari. Membuat kita bertanya-tanya, presidensi G20 untungnya apa? Untungnya, ini diproyeksikan bisa meningkatkan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun. Penambahan PDB nasional 7,4 triliun. Belum lagi pelibatan UMKM, pariwisata, dan tenaga kerja di Bali yang sempat terpuruk. Belum lagi soal janji Biden soal 300 triliun untuk transisi energi Indonesia. Tapi konferensi sebesar ini akan tetap negatif bagi para pembenci yang selalu merawat tradisi sakit hati. Ya, apresiasi bukan cuma presiden atau menteri, tapi ada rakyat yang tidak tersorot kamera, harus diapresiasi di balik kesuksesan acara G20 ini. Share biar orang makin bangga jadi orang Indonesia. Debat tetap pakai adab. Nah, anak muda itu harus optimis, jangan ikut-ikutan yang pesimis, jangan. Ini sudah pesimis, tukang nyinyir, nyalah-nyalahin pemerintah. Apalagi nyinyirnya begini, yang nggak masuk akal begini. Enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Ya kalau Anda nggak bisa ngomong begitu, baru lahir soalnya. Cuman Pak Ustadz pikir-pikir, iyalah enak zaman dulu. Zaman dulu saya nggak pernah pening mikirin beras. Nggak pernah pening mikirin biaya sekolah. Nggak pernah pening mikirin sahriyah pondok. Yang pening bapak ibu saya soalnya. Saya mah nyantai aja. Coba berhitung, zaman Pak Yai Hasan masih kecil, zaman kita masih kecil-kecil, di kampung itu yang punya TV cuma 1 orang, TV hitam putih pakai aki, nontonnya Ria Jenaka. Lagi seru-seru nonton, blok mati, habis akinya. Zaman sekarang semua rumah punya TV, LED TV, LCD TV, Smart TV, TV digital. Zaman dulu yang punya motor sekampung cuma 1 orang, kados biasanya, Pak Bayan, kepala suku, mereknya L2 Super. Zaman sekarang tiap rumah punya motor. Kita ini kurang apa sih? Zaman dulu yang punya mobil mungkin sekecamatan cuma 1. Zaman sekarang, coba lihat di Bandar Lampung ini,
Orang-orang kota ini yang sok-sok merasa miskin, sok-sok merasa susah, semua rumah punya mobil. Ya, Pak ya? Masuk perumahan itu, mobil semua, parkir aja bingung. Karena nggak punya tempat parkir. Nyempit-nyempitin jalan. Coba keluar kalau sore-sore, Bandar Lampung macet. Mengapa Bandar Lampung macet? Bukan karena jalannya kurang lebar. Perasaan di lebaran terus jalan juga. Karena mobilnya sudah kebanyakan. Gitu ngaku melarat. Nah, anak muda nggak boleh ngomong begitu ya. Anak muda harus visioner. Jangan mengeluh. Bikin karya yang lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kemudian kita ini mentalnya nggak pernah bisa bersyukur. Banyak kemajuan yang sudah kita dapatkan sekarang ini. Dan yang saya sangat risau sekarang ini, gerakan mendelegitimasi pemerintah yang sah. Sudah kerjanya nyinyir, nyebar fitnah. Gimana nggak nyebar fitnah? Pemerintah sekarang PKI. Bayangkan anak-anak, ada fitnah yang masif, nuduh rezim PKI. Dan itu lancar. Nah, anak muda harus ngejawabnya yang kayak gini, harus dijawab ini. Kok bisa-bisanya mereka nuduh kayak gitu? Mereka pakai baju PKI Paluarit. Wow, geger di pemberitaan. Sekarang sudah berani pakai baju Paluarit. Begitu ditangkap oleh polisi, ternyata dia yang bikin baju, dia yang nyablonnya, dia yang makainya, dia yang memviralkannya, dia yang motonya, dia yang memviralkannya, dia yang ngegengerinnya. Kan aneh. Jadi isu PKI hanya dijadikan komoditas politik saja. Itu loh, fitnah namanya. Orang sesoleh Pak Jokowi coba dituduh PKI. Pak Jokowi itu kalau ke Mekah masuk Ka'bah, bisa masuk Ka'bah. Pahit kalau kita mah nyium Hajar Aswad aja kebelenyet badannya. Pak Jokowi masuk Ka'bah. Orang sesoleh Pak Jokowi tahajud tiap malam dituduh PKI. Ada apa sih di negara ini? Kadang-kadang ngolok-ngolok di olok-olok mukidi lagi. Na'udzubillah. Pak Jokowi disebut mukidi. Bu Iriana ibu negara kemarin dikasih caption pembantu rumah tangga. Ini kalau terjadi zaman Orde Baru di Petrus itu orang udah mati, nggak tahu nyawanya kemana, kuburannya di mana. Hanya zaman sekarang orang bebas menghina presiden. Nah, Anda jangan ikut yang kayak gitu. Belum lagi fitnah ijazah palsu. Subhanallah, nggak bisa jadi presiden kalau ijazahnya palsu. Fitnah berjamaah. Yang percaya profesor, dokter, itu namanya stres berjamaah. Nah, kelompok-kelompok ngedengki kayak gini jangan diikuti. Ini pesan Pak Ustadz begini. Nanti siapapun yang jadi presiden yang akan datang itu sudah takdir Allah. Cocok apa cocok? Andai kata pun Anda milih, yang Anda pilih nggak sesuai dengan keinginan Anda, yakinlah siapapun yang terpilih sudah takdir Allah. Tapi jangan suka menghina kepala negara. Baik, kita masuk ke nas dulu sekarang. Wala tuti', pakai ain ya, wala tuti'. Jangan tuti. Kalau tuti mah habis kentut mati. Selesai habis nyusuk mati. Guyon ya. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali jadi followers. Harus keren dong terjemahannya. Generasi Z. Jangan sekali-kali jadi followers, unfollow aja. Kulla halaf. Tiap-tiap orang yang gampang sekali bersumpah atas nama agama. Lihat tuh di media sosial. Dikit-dikit sumpahan, dikit-dikit mubahalah, kan begitu? Demi Allah, demi Allah. Pakai buah bahalah, padahal mubahalah itu ada caranya loh. Enggak semau-mau dia begitu, makanya ditangkap Pak polisi dia. Dianggap menistakan agama. Jadi jangan gampang percaya dengan orang yang gampang nyebut demi Allah. Orang yang gampang nyebut demi Allah, kata ulama, tanda dia pendusta. Makanya pedagang nggak boleh dagang jualan demi Allah. Demi Allah modalnya sekian, dia berdusta. Nggak boleh. Karena demi Allah itu sakral, hanya boleh diucapkan saat-saat tertentu saja. Jadi saksi di persidangan misalnya boleh, dilantik misalnya boleh. Tapi kalau untuk urusan biasa nggak boleh. Makanya buat cewek-cewek nih,
Pak Ustadz ingatin kalau cowok ngomong demi Allah itu teman doang, bohong dia. Ngejual demi Allah lagi tuh. Nggak gampang. Makanya kata Allah jangan gampang dengan orang, jangan gampang percaya, jangan ikut-ikutan sama orang yang gampang dikit-dikit nyebut demi Islam, demi agama, bela Islam, bela agama, demi Allah dan lain sebagainya. Jangan gampang percaya. Kullu halafim mahin. Mahin itu kalau bahasa kitanya bullying, suka ngebully. Ingat, orang yang membuli sekali derajatnya diturunkan. Membuli sekali, 2 kali turun terus. Jangan suka ngebully. Yang dibully naik terus derajatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum membuli kaum yang lain, karena boleh jadi yang dibuli itu akan lebih baik daripada yang membuli. Makanya adik-adik, Anda semua kalau ingin jadi orang hebat mesti banyak dibuli. Mesti banyak dibuli. Mengapa Pak Jokowi jadi presiden? Beliau paling banyak dibuli. Begitu dibuli, apa kata Pak Jokowi? Ya nggak apa-apa toh. Makanya pantas jadi presiden. Oi, kalau saya jadi presiden dibuli orang, gua jitak itu. Tangkap, hajar gitu. Makanya saya nggak jadi presiden. Takutnya dendeman gitu. Makanya di Indonesia ini mohon maaf, saya bukan bahas suku ya. Mengapa orang Jawa terus yang jadi presiden? Karena orang Jawa itu pemaafnya lebih besar daripada mendendamnya. Kalau presidennya emosian, dikit-dikit main jejak, ya enggak, ya rakyat sengsara semua lah. Orang Jawa itu ya enggak apa-apa toh. Makanya nanti Anda yang santriwati, santriwan, kalau dibully orang jangan palengan, guys. Jangan palengan. Oh, itu mau naikin derajat saya. Kan itu Quran yang bicara, bukan teori kita. Selanjutnya ayat ini berlanjut, hammazim masya'im binamim. Keren banget. Hammaz. Ini kalau bahasa kitanya apa ya? Hate speech. Ujaran kebencian. Jadi jangan jadi followers, unfollow aja. Orang yang gampang bersumpah atas nama agama, atas nama Allah, lalu bullying, menyebarkan cacian, hinaan, hate speech, ujaran kebencian, masya mim, shin besar, dikasih tasdid, alif hamzah. Masya, ini kalau bahasa kitanya, kesana, kemari, wara, wiri. Coba ulang sekali lagi. Kesono, kemari, wara, wiri. Itu masya. Bahasa kerennya viral. Bahasa mantapnya viral. Jadi ada hate speech, ada dalam Quran, bullying ada dalam Al-Quran, viral ada dalam Al-Quran, binamim. Yang endingnya, apa endingnya? Mereka melakukan semua sumpah-sumpah, bully, hate speech, hoax, ujaran kebencian, dan berita bohong. Apa endingnya? Adu domba, provokasi. Makanya la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba.